Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Nahas melalui video pembelajaran online. Kali ini Pak Nahas mau menyampaikan materi gaya normal. Gaya normal sangat penting kita pelajari karena di materi salah satunya adalah dinamika partikel. Itu gaya normal sangat menentukan. Sebagai contoh, untuk mencari gaya gesekan, baik itu gaya gesekan statis maupun gaya gesekan kinetis, kita membutuhkan nilai gaya normal. Kalau kita tuliskan gaya gesekan statis maksimum, ini, itu rumusnya adalah mu S kali N. Nah, N ini adalah gaya normal. Sedangkan untuk gaya gesekan kinetis itu dirumuskan mu K kali N juga. Jadi kita sangat butuh untuk mempelajari tentang bagaimana mencari gaya normal. Gaya normal yang bekerja pada benda tidak bisa dihitung dengan cara yang sama, tergantung pada kondisi benda tersebut. Untuk lebih menariknya, itu langsung saja ya kita ke contoh soal. Soal 1. Sebuah benda bermasa 40 kg diam di lantai datar. Hitung besar gaya normal yang dikerjakan lantai pada benda. Perlu anak-anak ketahui bahwa benda ini di lantai datar bergerak atau tidak bergerak, itu cara mencari gaya normalnya itu sama ya. Baik itu diam atau bergerak ke kanan atau ke kiri. Kita coba gambarkan dulu diagram gayanya. Untuk gaya normal itu kemana arahnya ya. Itu bisa kita gambarkan yaitu dari bawah ini ke atas ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi arahnya itu tegak lurus dengan bidang sentuh antara lantai dan benda. Karena gaya normal itu dikerjakan oleh lantai pada benda. Nah, ini akan kita cari nilainya. Nah, karena gaya normal ini arahnya adalah berarah vertikal atau sumbu Y, jadi kita ketahui, jadi arahnya yang horizontal sumbu X dan vertikal sumbu Y, maka kita juga harus menggambarkan gaya-gaya yang lain ya, yang berarah sumbu Y, baik itu ke atas atau ke bawah, itu kalau ada kita gambarkan, karena ini nanti akan berpengaruh pada nilai dari gaya normal. Gaya apa itu? Yaitu gaya tarik bumi. Kita gambarkan, atau berat benda. Nah ini ya, W. Saya kira tidak ada gaya yang lain. Nah, sehingga bagaimana mencari N? Di sini kita membahas gaya-gaya yang ada, tapi yang arahnya arah sumbu Y. Di sini karena dalam arah sumbu Y ya, jadi pada arah sumbu Y atau vertikal itu benda diam, benda tidak ada gerakan dalam arah vertikal. Nah, ini berarti percepatannya 0. Oleh karena itu kita menggunakan apa? Hukum 1
Newton. Sigma F sama dengan 0. Atau kalau kita rinci bisa kita tuliskan sigma Fy. Nah, itu. Atau sigma F saja juga tidak apa-apa karena kita hanya membahas yang arah sumbu Y. Tapi jika lebih rinci juga bagus juga, kita tambahi Y ya. Jadi arah sumbu Y saja. 0. Nah, sigma Fy kita masukkan gaya apa saja, yaitu N dan W. Karena ini nilai percepatannya 0, maka kita bisa bebas memilih yang positif, yang ke atas, atau yang ke bawah. Tidak masalah. Nah, biasanya yang ditanyakan itu kita ambil yang arah N ini berarti positif ya, karena yang ditanyakan N. Berarti di sini kita tuliskan N, kemudian W-nya itu negatif, min W. Sehingga N sama dengan W. Nah, W itu rumusnya M kali G. M-nya berapa? 40 kg. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Hasilnya 400 kg per kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, ini bisa digantikan dengan satuan yang lebih umum yaitu Newton. Jadi yang N ini adalah gaya normal dan yang N ini adalah satuan Newton. Oke, sudah paham anak-anak ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda bermassa 8 kg diam di lantai datar. Hitung besar gaya normal yang dikerjakan lantai pada benda. Nah, ini soalnya seperti tadi, soal nomor 1, tetapi di sini ada gaya yang menekan ke bawah. Gaya F sebesar 60 Newton. Kalau begitu bagaimana mencari gaya normalnya? Kita coba sekarang kita gambarkan dulu gaya normalnya ya. Arahnya ke atas. Nah, ini ditanyakan, kemudian beratnya juga kita gambarkan, atau gaya tarik bumi, arahnya vertikal ke bawah menuju ke pusat bumi, W. Berarti di sini kita sedang membahas gaya-gaya yang arahnya vertikal. Untuk yang arahnya horizontal, itu kalau mungkin ada, itu tidak kita bahas. Karena N arahnya vertikal, jadi kita membahas gaya-gaya yang arahnya vertikal. Oke, dalam arah vertikal itu bagaimana gerakannya? Jadi, untuk arah vertikal atau sumbu Y, benda diam, maka percepatannya 0. Sehingga menggunakan hukum 1 Newton ya. Kita tuliskan hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Atau kita lengkapi juga boleh, sigma Fy sama dengan 0. Nah, sigma Fy kita isi dengan, karena percepatannya 0, seperti soal yang nomor 1, itu bebas, yang positif arahnya yang ke atas boleh, yang ke bawah boleh. Kita gunakan yang ke atas saja, yang positif ya. Jadi di sini kita tuliskan N,
Kemudian yang ke bawah ada 2, yaitu W dan F. Nah, sehingga N sama dengan W plus F. W-nya adalah M kali G ditambah F. Kita masukkan M-nya 8, G-nya 10, ditambah F-nya 60. 80 ditambah 60 yaitu 140 Newton. Nah, gampang anak-anak ya. Oke, anak-anak, sebelum masuk ke soal nomor 3, Pak Nahas ingin memberikan latihan soal yang bisa kalian kerjakan sendiri ya. Yang pertama, ini kalau ada 2 benda di lantai datar, benda A itu yang lebih besar masanya, kemudian benda B yang lebih kecil ditaruh di atasnya. Jadi pertanyaannya ini gaya normalnya ada 2 yang ditanyakan. Gaya normal yang A ini yang dikerjakan oleh benda A terhadap benda B. Itu bagaimana? Berarti di sini kan kita menganggap benda A itu ya lantai kan begitu ya. Jadi caranya seperti tadi. Nah, untuk yang pertanyaan B, gaya normal yang dikerjakan oleh lantai pada benda A. Nah, tentu saja masanya bukan hanya massa dari benda A saja, karena ada benda B yang ada di atasnya. Kemudian untuk latihan soal yang nomor 2, nah, itu yang ditanyakan adalah gaya normal yang dikerjakan oleh lantai pada benda A. Tetapi pada benda A itu ada tali, ya, ada tali yang menarik ke atas. Berapa newtonnya tarikan ke atasnya ini ditunjukkan oleh benda B. Jadi benda B ini kan mempunyai berat berapa newton. Nah, itulah nilainya dari gaya tegangan tali T ini yang menarik ke atas. Tapi tarikan dari T itu tidak menyebabkan benda A terangkat karena benda B masanya lebih kecil daripada benda A. Tetapi akibat tarikan dari benda B ini mengakibatkan gaya tekanannya yang diberikan oleh lantai pada benda A atau gaya normalnya ini menjadi berbeda dengan kalau tidak ada tali. Nah, silakan ini dikerjakan sendiri ya, dilanjutkan. Jadi di sini tegangan talinya ini nilainya sama dengan beratnya benda B. Lanjut ke soal 3. Nah, pada soal 3 ini mirip dengan soal nomor 1, cuma ada gaya yang berarah ke kanan, tetapi tidak persis horizontal, tetapi agak ke atas, membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Bagaimana mencari besar gaya normal yang dikerjakan oleh lantai pada benda? Kalau yang tadi, ya, itu kalau kita gambarkan, ya, seperti ini. Ya, kalau tadi tidak ada gaya yang bekerja pada benda, hanya benda diam di lantai. Tapi yang tadi itu jika ada gaya, tapi gayanya horizontal ya, gaya F-nya, baik ke kanan atau kiri, maka nilai dari gaya ini tidak
membuat cara mengerjakan gaya normalnya yang nomor 1 tadi itu berbeda, enggak. Jadi karena gaya F ini arahnya horizontal, jadi tidak mempengaruhi. Berbeda dengan soal nomor 3 ini, karena gaya F-nya membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal, maka gaya F-nya ini berpengaruh pada nilai gaya normalnya. Mengapa berpengaruh? Karena setelah diuraikan, gaya F-nya ini memiliki memiliki arah vertikalnya. Jadi kalau arahnya miring seperti ini, berarti F-nya ini sebetulnya memiliki 2 arah sekaligus, yaitu arah sumbu X atau horizontal dan arah sumbu Y atau vertikal. Tapi yang kita pakai nanti adalah yang arah vertikal. Oke anak-anak, kita cari besar gaya normalnya ya. Jadi sekarang kita gambarkan gaya normalnya, yaitu dari bawah ke atas ya, seperti ini. N ini kita cari. Kemudian W-nya juga, W-nya biasanya digambarkan dari pusat massa ya, biasanya tengah-tengah benda. Terus vertikal ke bawah. Kemudian F-nya ini, karena ini arahnya miring, jadi kita uraikan, karena kita butuh yang arahnya vertikal. Sehingga kita lengkapi, kita buat persegi panjang. Kita buat persegi panjang. Nah, ini F yang diuraikan dalam 2 arah. Jadi ada yang arah horizontal, itu kita beri simbol Fx. Kemudian yang vertikal kita beri simbol Fy. Tapi di sini yang kita pakai yang Fy, yang arahnya vertikal. Mengapa? Karena yang ditanyakan itu adalah N, dan N ini berarah vertikal. Sedangkan yang Fx itu tidak kita pakai, nanti kita pakai jika yang ditanyakan adalah yang berhubungan dengan arah sumbu X. Misalnya, berapa percepatan gerak benda, baru Fx itu nanti kita pakai. Oke, sekarang kita teruskan. Jadi, untuk gerakan benda arah vertikal atau sumbu Y, itu benda diam ya. Jadi tidak ada gerakan ke atas ke bawah. Diam, ini artinya percepatannya dalam arah sumbu Y itu 0. Sehingga kita menggunakan hukum 1 ya, Newton. Sigma F Y sama dengan 0. Sigma Fy kita isi dengan bebas, kita pakai yang positif, yang arah kemana, atas atau bawah. Kita ambil yang atas positif. Jadi di sini N, kemudian ada lagi yang ke atas, berarti plus Fy. Kemudian yang ke bawah hanya 1, yaitu W. Sehingga kita tulis N sama dengan W dikurangi Fy. W-nya adalah M kali G, kemudian Fy-nya
Fj-nya itu apa? Nah, kalau kita lihat di sini ini 30 derajat, berarti sama dengan di sini juga ya. Ini juga 30 derajat. Sedangkan Fj ini adalah sisi depannya sudut. Depannya sudut ini 30 derajat ini berarti pakai sin. Sehingga Fj itu sama dengan F sisi miringnya dikali sin sudutnya 30 derajat. Kita masukkan nilainya, masanya yaitu 20, G-nya 10 dikurangi F-nya, nah ini 100 ya, F-nya 100 kali sin 30 setengah. Berarti di sini 200 dikurangi 50 sama dengan 150 Newton. Nah, gampang anak-anak. Supaya lebih paham, anak-anak Panas kasih latihan soal 3 ya. Nah, ini cuma arah gayanya yang bekerja ini ya, condong ke bawah ya. Jadi kalau yang tadi F-nya itu condong ke atas ya, ini condong ke bawah. Silakan dikerjakan nilai gaya normalnya itu berapa. Soal nomor 4. Benda bermasa 8 kg berada di bidang miring seperti tampak pada gambar di bawah. Hitung besar gaya normal yang dikerjakan bidang miring pada benda. Sekarang benda tidak di bidang datar tapi di bidang miring. Di sini benda itu diam atau bergerak naik atau bergerak turun, itu cara mencari gaya normalnya sama saja. Asal tidak ada gaya lain yang bekerja ya. Kalau ada gaya lain, tapi kalau arahnya itu searah atau berlawan arah dengan arah gerak benda, itu tidak berpengaruh. Misalnya seperti ini. Kalau gerak bendanya misalnya ke atas, ini ada F yang menarik seperti ini. Nah, ini gaya F tidak berpengaruh pada nilai gaya normal. Atau gaya yang lain ke belakang. Nah, misal ini F2 ya, yang tadi F1. Ini tidak berpengaruh. Karena gaya F1 sama F2 ini arahnya tegak lurus dengan arah gaya normal yang ditanyakan. Jadi tidak berpengaruh. Tapi kalau gayanya tidak lagi tegak lurus dengan arah gaya normal, misalnya berarah seperti ini, nah, atau mungkin yang dari kiri berarah gini. Nah, ini arahnya tidak tegak lurus dengan gaya normal, maka gaya-gaya yang berarah seperti ini itu berpengaruh pada nilai gaya normal. Oke, kita lanjutkan. Jadi anggap saja tidak ada gaya lain yang bekerja ya. Atau ada gaya lain yang bekerja tapi arahnya searah atau berlawan arah dengan arah gerak benda, itu tidak berpengaruh. Kita coba gambarkan gaya normalnya. Kita gambarkan N. Nah, gaya normalnya yang akan kita cari. Kemudian W. W-nya tetap arahnya vertikal, lurus menuju ke pusat bumi.
Nah, di sini W-nya arahnya masih belum sejajar dengan N. Berarti ini harus kita uraikan. Kita coba buat persegi panjang ya. Nah, kurang bagus ini gambarnya. Persegi panjang. Ya, anggap saja seperti ini. Jadi W ini kita uraikan dalam dua arah. Jadi di sini kita sepakati sumbu X dan Y-nya seperti ini. Jadi ini yang X atau horizontalnya dan yang Y-nya seperti ini. Berarti di sini ini adalah WY, kemudian yang ini WX. Yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai adalah yang WY. Karena ini yang sejajar dengan arah N yang ditanyakan. Sejajar itu bisa searah, bisa berlawan arah. Tapi di sini kebetulan hanya ada WY yang berlawan arah dengan N. Sedangkan WX tidak kita pakai ya di sini. Nanti akan kita pakai jika yang ditanyakan itu berhubungan dengan gerakan arah sumbu X. Oke, sudut 30 derajat ini pada diagram gaya ini akan sama dengan sudut ini. Nah, ini sama. Atau sudut ini. Nah, sama. Oke, WY ini kan di samping sudut 30 derajat ini ya, di sampingnya sudut ini. Itu WY, karena di samping maka menggunakan cos ya, seperti itu. Jadi seperti tadi, jadi untuk arah sumbu Y itu benda tidak ada gerakan atau diam. Kalau diam, ini artinya percepatannya dalam arah sumbu Y 0. Sehingga rumus yang dipakai adalah hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0 atau kita lengkapi sigma Fy. Boleh. Sigma Fy kita isi dengan N, kemudian Wj karena melawan arah gerak N negatif. Nah, seperti ini. Kemudian N-nya sama dengan Wj. Perlu diketahui bahwa penentuan tanda positif negatif juga bebas anak-anak karena percepatannya 0 ya dalam arah sumbu Y, maka yang positif boleh yang atas, boleh yang ke bawah. Tapi di sini Pak Nahas menggunakan arah ke atas atau ke sumbu Y itu positif. Oke, kita lanjut. WY berarti menurut segitiga itu adalah W sisi miringnya dikali cos sudutnya. Sudutnya diketahuinya 30 derajat. W-nya adalah M kali G baru kali cos 30 derajat. Masanya berapa? 8, G-nya 10, cos 30 setengah akar 3. Jadi hasilnya adalah 40 akar 3 Newton. Oke, soal terakhir anak-anak. Pada bidang miring, tetapi di sini ada gaya F yang arahnya horizontal ke kanan ya. Di sini dalam soal itu dikatakan
bidang miring yang licin. Sebetulnya di sini licin atau kasar itu tidak ada bedanya untuk nilai gain normalnya ya. Jadi caranya sama, jadi tidak masalah licin atau kasar. Seperti ini. Coba kita gambarkan garis normalnya ya. Gaya normalnya saya. Nah, ini N yang akan kita cari. Kemudian W seperti tadi ya. W-nya ke bawah. Ini W-nya ini kita uraikan jadi 2. Yang ke sini dan ke sini ya. Kita buat persegi panjang gitu ya. Yang ini WY. Jadi kita tentukan arah sumbu X-Y-nya. Jadi ini yang X, ini yang Y. Untuk yang WX-nya ini. Kemudian F-nya ini kita uraikan di posisi sini boleh atau kita pindah juga bisa ini ya. Jadi F ini kita uraikan di sini juga boleh atau kita boleh sebetulnya pindah di sini tapi tetap arahnya itu horizontal ya. Tetap tergantung yang lebih enak yang mana. Misalnya dipindah di sini tetap horizontal tapi ya. Ini F-nya. Nah, karena ini arahnya masih belum sejajar dengan arah N yang ditanyakan, maka ini harus kita uraikan. Kita buat persegi panjang. Ini, kemudian satunya ke sini. Nah, yang ke bawah ini yang akan kita pakai yaitu FY. Nah, kemudian yang FX itu tidak kita pakai. Nah, sudutnya bagaimana? Nah, sudutnya ini 30 derajat itu sama dengan yang ini 30 derajat atau yang ini 30 derajat juga. Jadi FY ini ada di depan sudut, berarti pakai sin. Oke. Dalam arah sumbu Y itu benda tidak ada gerakan alias diam ya. Jadi benda diam. Ini artinya percepatannya untuk arah sumbu Y 0. Sehingga kita pakai hukum 1 Newton. Sigma F Y sama dengan 0. Sigma FY kita isi dengan misal yang ke atas kita ambil positif ya. N. Kemudian ada lagi yang ke atas. Oh tidak ada. Yang ke bawah ada 2. Yaitu WY. Berarti ini min. WY. Kemudian ada lagi min FY. Sama dengan 0. N sama dengan WY ditambah FY. WY, nah di sini perhatikan di gambar, jadi sudut 30 derajatnya itu ini ya. Jadi seperti pada soal nomor 4, jadi WY itu adalah
W kali cos ya, karena WY ada di samping sudut. Cos 30 derajat ditambah FY juga ada di di depan ya. FY ada di depan sudut, berarti pakai sin. Jadi FY sama dengan F kali sin 30 derajat. Kita masukkan nilainya, W-nya adalah M kali G, 20 kali 10 berarti 200, W-nya cos 30 itu setengah akar 3. Tambah F-nya 100 Newton kali sin 30 setengah sama dengan 100 akar 3 ditambah 50. Oke, hasil akhirnya ini ya. Jadi hasil akhirnya adalah 100 akar 3 plus 50 Newton. Ini. Nah, sekarang kalian coba kerjakan latihan soal 4. Sehingga kalian akan bertambah paham tentang gaya normal. Oke, silakan kalian putar ulang video ini jika kalian belum paham. Dan juga tidak lupa silakan subscribe video dari Pak Nahas ya. Dan share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain. Pak Nahas akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.